Halo Kalista, gimana kabarnya Kalista? Oke. Halo Faith, gimana kabarnya? Baik, Kak. Baik. Ya, Oke. Kakak mau bertanya ke kalian, ujiannya gimana, Faith? ya Kak, Ulangan ujiannya? yang membuat kode Kak. No, nanti itu nanti di sekolah maksudnya di sekolah dulu. Terlalu Eh, semangat orang ini. kan ada aman sih. Aman, oke. Itu ujian ini ya akhir ya, maksudnya habis ini libur. Ya Kak. Oke. Kalau Kalista gimana Kal? Aman juga. Aman. Oke. Kemudian Kalista kemarin gak hadir karena itu ya ujiannya. Bukan nggak, aku tadi kemarin lagi di rumah teman. Oke, I see. Kemudian kakak mau tanya, Faith ikut lomba kan? Jadi Ya Kak, lomba yang yang di presentasi kode, yang di Algo, ya. sayang. Kenapa? Ya Kak, Jadi tidak. tidak Yang kakak ini game yang minggu lalu tuh yang presentasi itu. yang ini loh yang bentar. Coba lihat di grup yang deadline-nya tanggal 17 Desember. Masa nggak mau ikut, Pet? Nah itu. Ikut? Hmm, sayang kapan Kak? Kenapa? Tidak kapan Kak? Tidak. Ya. Oh, tidak mau ikut gitu. Ini sih, Tidak mau ikut, serius? sayang sih. Kenapa tidak mau ikut? Eh, tidak saja dulu. Tidak saja dulu. Oke. Kalau gitu, kakak nggak bisa maksa ya. Kalau Kalista gimana, Kal? Kayaknya enggak deh. Kenapa, Kal? Eh, belum, nggak tahu juga sih, belum, mungkin nggak sekarang aja. Nggak sekarang aja ya. Oke, kalau dari kakak sih nyaranin kalian ikut ya. Nyaranin ikut. Karena nanti ya sekalian ya, kakak kabarin Kania dulu. Halo Kania, Halo Kak, gimana kabarnya Kania? Alhamdulillah baik. Ujian udah selesai? Tinggal sehari lagi Kak. Oh, hari Senin atau besok? Iya hari Senin. Oke. Oke, Kania ikut lomba yang kakak forward di grup. Enggak Kak, Kenapa? Aduh, kalian kenapa nggak ikut? Kenapa kan? soalnya ada beberapa materi yang kurang paham. Oh, enggak gitu ya. Jadi lomba coding tuh bukan masalah materi ya. Ya, jadi ini kakak sekaligus trigger kalian buat ikut ya. So, lomba coding itu nanti kalian kayak pertama buat kode,
kemudian penilaiannya di kompleksitas kode, dan ya logika apa yang kalian pakai di situ. Setelah itu, yang paling penting itu ada presentasi nilainya, itu di kalian dalam memaparkannya atau presentasinya. Gitu. Nah, kakak rekomendasikan semuanya ikut di sini, yang terutama ini kelas pertama kakak, masa nggak ikut sih? Kalista, Faith, sama Kania, ikut aja. Dan terkait apa yang akan kalian buat dan kalian ini, nanti kakak kasih ide. Dan kakak bantu dari awal sampai akhir. Karena apa? Ada siswa kakak dari Python Start 1, Python Start loh. Dia ikut. Dan materinya baru sampai modul 2 fungsi, modul 3 fungsi. Kalian udah sampai di sini ya, udah jauh banget lah gitu. Lebih jauh. Dia berani ikut kenapa? Dia ingin melihat situasi yang ada di perlombaannya. Gitu ya. Jadi kayak mempelajari dulu untuk yang pertama. Ya, ya nggak salah sih ya kalau langsung mengharap juara. Cuman kalau kakak dulu memang ikut lombanya nggak, ya terutama Olimpiade itu pertama kali ikut nggak langsung mengharap juara. Cuman mau belajar dulu pipes perlombaan matematika kakak ikutnya. Pipes Olimpiade matematika itu gimana, soalnya gimana. Nah, di lomba kedua itu baru saya hajar, ya, gitu. Nah, jadi saya mau picu kalian sebenarnya, silahkan ikut lomba kalau memang benar ingin memperdalam pengetahuan dalam dunia IT, coding terutama, gitu. Nah, nanti yang impact-nya besar kalau kalian ikut lomba, terutama materinya nanti udah, ya bukan lagi kayak, ya kalian tahu lah ya kalau Olimpiade, itu kalau ikut Olimpiade itu kadang Olimpiade SD soalnya SMP, Olimpiade SMP soalnya SMA, SMA soalnya kuliah. Saya merasakan itu. Nah, supaya kalian terbiasa nanti dengan semua sintaks gitu. Dan menurut aturan perlombaannya sih kalian nggak jawab soal ya. Cuman kalian bikin project, kemudian projectnya dipresentasikan. Dan nanti itu yang dinilai sama juri. Presentasinya 3 sampai 5 menit. Itu pun dalam bentuk video, nggak secara langsung karena banyak yang ikut ya soalnya. Gitu Kalista, Faith, Kania, Hafiz. Dan yang paling menarik adalah kakak udah kumpulin teman-teman kalian yang ikut. Niatnya memang kakak ingin tampung, dan kalau belum ada ide nanti kakak kasih ide dan contoh codingannya gimana. Nanti kalian modif tentu saja. Gitu. Hafiz ikut lomba, Hafiz. Open kamera aja nggak apa-apa, temenin Kak. Nih parah nih teman-teman yang lain nggak pada open kamera. Ya, kenapa? Ikut lomba, Caranya, lomba ngodingnya. caranya kapan? Batas pendaftarannya itu 17 Desember. Acaranya Pengu- Pengumpulan karyanya itu 23 Desember. 23 Desember. Iya. Sekarang kalau kalian daftar, sebenarnya sekarang kalian udah bisa membuat apa proyeknya, mau mau ngapain gitu. Dan nanti kakak briefing kalau kalian ikut. Maksudnya itu, ya ini mungkin pertama kali, jadi ya kakak mau berbagi lah supaya kalian ada gambaran sedikit. Gimana? Udah daftar Dari nggak, mana ini? Hafiz? Kenapa? Bisa sih. Nanti ikut ya. Ini bukan karena kakak mau memaksa kalian, tapi kalau beneran kalau ingin tahu coding, jangan sekadar di kelas. Serius. Kalian harus banyak mengambil proyek ya kalau bisa. Nanti di kuliah pun demikian ya. Ini yang mau kuliah nanti udah kalian semua ya di sini. Gitu ya, habis. Ya, Kak. Oke, nanti daftar ya, jangan lupa. Kalau Nabilah mau ikut lomba, Bil, Itu lombanya gimana, Kak? kita buat proyek.
proyeknya kayak ini nih. Proyek itu kayak membuat ya game labirin ya. Ini kakak spill deh materi modul 6 nanti di Python Pro. Kayak membuat sesuatu hal seperti ini ya. Nah ini kan tapi sederhana banget ya. Nah kayak kayak begini gamenya. Dan modalnya itu ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari. Nah ya banyak sih yang belum kalian pelajari. Cuman kakak akan ya bimbing dari awal sampai akhir gitu. Maksud Kak menyarankan eh, kalian semua ikut, nanti kalian tahu gambaran penggunaan ya fungsi, list, kelas, kemudian list akan kita pelajari hari ini, kemudian modul dan lain sebagainya itu di mana sih gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalian tahu pipes perlombaan coding itu gimana. Gitu. Gimana Bill? Ya, saran kakak kalau kalian ikut, ya jangan berharap juara dulu lah ya. Apalagi pertama kali. Cuman yang kakak ingin ya tekankan lah mungkin ya. Ya kalian bisa melihat nanti situasi coding dunia apa proyek sebenarnya itu gimana gitu. Gitu. Anak Python Pro 2 pun akan kakak sarankan untuk ikut. Dan ya proyeknya sedikit berbeda ya. Gitu Bill, mau ikut atau enggak? Kayaknya nggak dulu, Kak. Kenapa Bill? Enggak pede? Itu Gimana? Kenapa? mulai kapan ya? Itu pengumpulan karyanya, karya itu maksudnya pengumpulan codingnya sama presentasinya 23 Desember. Ikut aja Bill kalau saran Kak. Karena anak-anak Python Start itu banyak yang ikut. Python Start 1, siswa kakak ya maksudnya. Banyak yang ikut, padahal mereka belum sampai apa-apa loh. Sumpah. Tapi mereka ikut itu memang karena menyenangkan mungkin ya. Karena melihat mau berpartisipasi. Nah, kakak nyuruh kemarin kan kalian buat presentasi ya. Nah, itu buat salah satunya melatih kita gitu. Dan ada satu murid kakak kemarin, dia di pertemuan ke-8, kakak suruh presentasi proyeknya. Proyek sederhana, pakai hanya fungsi input, if else, sama while, for. Dia bisa membuat suatu game sederhana banget. Yang nggak ada visualnya, cuman pakai kata-kata doang gamenya gitu. Tapi luar biasa ya, udah keren lah gitu menurut Kak. Gitu, Bill. Jadi nanti ya pikir-pikir dulu lah ya kalau kalian nggak ikut sayang aja kesempatan. Dan semuanya Revano, Pelangi, Tristan, kemudian Hafiz, Kania, Kalista, Fit. Nanti kalau kalian ikut kasih tahu Kak ya, karena Kakak mau mengadakan apa namanya kelas tambahan buat briefing sama ide project yang bagus itu yang mana gitu. Nanti ya ada 5 orang yang udah terkumpul yang ikut dari Python Start sama Python Start 2. Itu mereka kakak kemarin udah briefing di pertemuan hari Kamis. Apakah kalian punya ide proyek dan 3 orang punya dan duanya nggak punya. Tapi kakak sarankan kakak tampilin ide-ide proyek yang bisa dijadikan sebagai proyek nantinya. Dan kakak kasih kodenya tentu saja, codingannya. Tapi tugas kalian hanyalah mengembangkan codingan itu. Jadi kakak kasih template, kemudian ini coba diubah, kita sesuaikan sama temanya. Gitu. Karena kakak kasih template umum. Gitu. Jadi nanti kalau Paris, Nabila, Pelangi, Faith, Kania, kemudian Revano, Tristan, Kalista, Hafiz, kalau mau ikut kabari kakak, ya PC lah ya. Ataupun di grup nggak apa-apa. Kakak masukin ke grup yang bakal ikut lomba supaya koordinasinya lebih nyaman aja kita. Dan pertemuan regulernya, ya, maksudnya persiapan ini sama
langsung minggu depan tuh kita udah ngerjain proyeknya. Mulai dari, ya kalau kalian baru masuk tentu saja kakak tanya dulu udah ada ide tuh enggak. Kalau enggak ada kakak kasih ide proyek kakak. Gitu teman-teman. Oh udah 17 menit aja. Oke gitu ya. Jadi nanti kabarin aja dan kakak harap kalian semua ikut di PP1 ini. Karena ini adalah kelas pertama saya yang kalau nggak ada yang ikut sayang sekali rasanya ya. Oke, ini dia materi hari ini. Kita akan belajar sesuatu tentang struktur data ya. Salah satu struktur data yang amat sangat penting. Namanya daftar. Ini kita belum ke list, tapi nggak apa-apa. Eh, ini udah cukup mewakili gitu ya. Nah, daftar dan tupel. Apa itu sebenarnya? Mungkin kalian pernah mendengar daftar barang belanjaan, kemudian daftar eh, nama anggota kelompok, kemudian daftar kelompok, kemudian daftar macam-macam lah. Ada daftar. Kemudian tupel, ya ini mungkin agak tidak familiar, tapi kakak pikir simbolnya kalian pasti sudah tahu. Gitu. Nah sekarang ini yang akan kita diskusikan nanti ya, game tanya jawab. Nah, jadi ini ada suatu program yang menyuruh membuat game yang apa namanya bisa melakukan hal ini lah gitu ya. Nah, cara menyelesaikannya kita pakai modul random, kemudian 6. Kalau 6-nya 1, answer-nya bla 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 bla. Kalau 2, bla 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 bla, 3 dan seterusnya sampai 100. Nah, pertanyaannya gimana kita bisa mengoptimalkan kode ini? Tidak mungkin kita menulis kode sampai 100 baris. Amat sangat monoton ya, membosankan. Sehingga kita memerlukan sesuatu hal yang lain tampaknya. Apakah itu? Nah, ini dia nanti ya. Jadi struktur yang menyimpan nilai suatu nilai sudah terkenal oleh pemrogramer ya. Kemudian kebutuhan untuk menyimpan data bersama terjadi sangat penting. Maka struktur data sudah termasuk di dalam library standar Python. Nah, ini dia untuk struktur datanya. Ini sebenarnya sudah kakak spill nama nomor ini ya. Ini disebut nomor indeks di pertemuan kita, bab strings, temuan 3. Kemudian nanti kita susunnya pertanyaan 1, 2, dan 3 seterusnya. Nah, sekarang set data berstruktur digunakan di banyak sisi ya. Pertama game komputer, kemudian aplikasi berjendela, kemudian aplikasi seluler. Kemudian dalam pembuatan website dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Hari ini kalian akan coba gali tentang struktur data dan metode siap pakai untuk bekerja dengannya. Kemudian kita coba latihan praktis, kemudian pelajari apa itu tuple. Mungkin ini sedikit tidak familiar ya. Dan kita coba terapkan apa yang sudah kita ketahui ini untuk menyelesaikan tugas. Nah, sekarang bab 1 dulu, part 1, kita berbicara daftar. Apa itu daftar? Jadi daftar itu adalah salah satu tipe data di dalam Python. Ada banyak tipe data di dalam Python itu ya. Ada yang pertemuan awal kita udah belajar integer atau numerik gitu ya. Kemudian float ya. Kemudian ada string. Kemudian di pertemuan logika kita udah belajar boolean ya. Kemudian apalagi tipe yang lain ada masih banyak lagi ya. Kalian belum ke dictionary. Dan salah satunya sekarang list. Namanya list. Dan masih banyak lagi ya, ada series, kemudian ada tensor dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sekarang kita di bagian list ya. List itu apa? Itu adalah salah satu struktur data yang bentuknya gimana akan saya jelaskan. Untuk bekerja dengan itu, kita perlu dapat pertama tahu cara membuatnya, kemudian gimana cara mengelola elemen-elemen yang ada di dalamnya. Gitu. Nah, sekarang ini dia contohnya ya. Jadi kalau secara formal daftar itu adalah struktur untuk menyimpan berbagai jenis data dengan cara yang tertata dengan baik. Ya.
Berbagai jenis data ini maksudnya kalian bisa menyimpan string, angka, list juga bisa disimpan di dalam list, ya, menyimpan dirinya sendiri. Bisa boolean, kemudian series, tensor, dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa menyimpannya di dalam list. Nah, kemudian ini nomor yang ada di bawah ini yang dimulai dari 0 ini disebut sebagai nomor indeks. Ini adalah suatu nomor yang dengan ini kalian dapat mengakses elemen yang ada di sini. Ya, tentu saja berdasarkan ya sesuai dengan nomor listnya ya. Jangan kalian ini mengakses ini, kalian pakai nomor 0. Jangan, belum bisa. Ya. Nah, sekarang kita coba nanti melakukan pertama gimana membuat list, mendapatkan elemennya, kemudian mencetak keseluruhan list. Kemudian menambahkan dan menghapus elemen list dan menghapus seluruh list. Gimana caranya? Kemudian mencari kemunculan item di daftar dan mengurutkan item, mengulangi item, dan menentukan panjang item atau panjang elemen yang ada di banyak elemen, bukan panjang, yang ada di dalam daftar. Nah, sekarang ini contohnya, ya. Kita perlu mendaftarkan tim untuk berpartisipasi di turnamen online. Tulis program untuk merekam, kita harus meminta input, kemudian setelah menyelesaikan input, cetak daftar untuk grup. Nah, misalnya kakak masukin Kim, Lee, dan John, saat 0 dimasukkan berhenti, dan dia bisa mencetak daftarnya tuh Kim, Lee, dan John. Nah, pertanyaannya gimana cara pertama membuat suatu list yang kosong? Oh, salah. Caranya adalah ada dua. Yang pertama, panggil langsung ya nama dari list ini atau fungsi atau metode atau kelas list, nggak kelas ya, metode. Kelas list ini dengan cara list dalam kurung. Kemudian yang kedua, kalian dapat menggunakan tanda kurung siku, isinya kagak ada, kosong. Gitu. Nah, sekarang cara menambahkan elemen ke dalam list itu pakai metode .append namanya. Sama seperti string. Ya, kemudian ini elemen yang ingin kalian tambah, bebas di sini. Nah, untuk mencetak seluruh daftar pakai metode print atau fungsi print. Daftarnya tentu saja ya. Nah, ini dia contoh yang tadi dapat diselesaikan dengan program sesingkat ini. Nah, sekarang selanjutnya adalah gimana cara saya untuk menyatakan daftar dengan elemen. Ya, caranya adalah misalnya kalian ingin punya daftar, ingin menambahkan daftar dengan elemen ini, maka caranya daftarnya sama dengan dalam kurung siku, kurung siku kemudian elemennya. Ini cara lain lah ya untuk menambahkan. Kemudian untuk memeriksa apakah suatu elemen, contohnya nama ini, ada di dalam daftar, pakai operator in. Kemudian untuk mengurutkan, ini terutama kalau string ya, kalau huruf, kita dapat mengurutkannya dengan metode .sort ya, atau sortir lah gitu ya. Gitu. Nah, kemudian untuk contoh yang tadi kakak punya daftar awal partisipan itu elemennya moderator. Kemudian kakak suruh input saat saya tidak masukkan 0, kalau nama sudah ada di dalam list, tolong sebut ini. Kalau belum, tolong ditambahkan. Gitu. Kemudian suruh input lagi supaya nanti ini dapat berhenti. Kemudian disortir, setelah itu dicetak keseluruhannya. Begitu, guys. Ya. Jadi seperti itu. Nah, contoh tugasnya di sini saya punya gambarnya seperti ini tugasnya. Gimana cara saya membuat hasil rata-rata, kemudian hasil maksimum gimana. Ya ini sebenarnya kita kan kemarin udah dapat membuat fungsi ya. Jadi bisa aja kita pakai fungsi, tapi harus diperiksanya ya tidak dalam satu wadah. Nah sekarang kita dapat memeriksanya dalam satu wadah, nilainya udah ada. Caranya gimana? Pertama tentu saja kita harus melalui setiap elemen. Pakai operator for sama in. Ya, for hasil di dalam semua hasil, maksudnya daftar hasilnya, perintah 1, 2. Nah, kemudian untuk memeriksa berapa banyak elemen yang ada di dalam daftar, itu pakai len. Gitu.
Ya. Oke. Nah, ini contohnya. Saya punya daftar nilai results. Ini daftar nilainya. Saya inisiasi, rataannya 0 dulu. Kemudian nilai maksimumnya 0 karena saya belum memasukkan belum melakukan analisis. Nah, sekarang kita coba untuk setiap hasil di dalam daftar ini, average result tolong ditambahkan ke hasil. Artinya apa? Ini, tambah ini, sampai seterusnya, sampai tambah sini. Kemudian diperiksa. Kalau maksimum ini kan awalnya 0. Kurang dari yang pertama 255, maka 255 ini yang dijadikan sebagai maksimumnya. Kemudian diperiksa selanjutnya. 255 ini kalau kurang dari ini, maka ini. Ya, kalau lebih berarti dia tetap. 255 masih tetap. Sama ini, berarti ini nilai maksimum. Kemudian diperiksa ini dan seterusnya. Demikian. Kemudian average dihitung sebagai average dibagi banyaknya elemen yang ada di sini atau banyaknya data ya. Rataan itu kan rumusnya demikian. Kemudian print hasil results, kemudian print hasil rata-rata dan maksimum dari nilainya. Begitu guys, ya. Oke, kemudian di sini juga ya hampir sama ya kayak yang kemarin. Kalian dapat membuatnya dalam fungsi juga silahkan. Ini menghitung banyaknya nilai yang lebih dari 200 ya. Kalau nanti lebih tambah 1. Oke, nah sekarang sebelum latihan ada namanya dot split. Ini udah kita bicarakan kemarin. Dia nanti akan memecah belah, akan memecah datanya menjadi suatu list berdasarkan ya apa yang kalian tulis di dalam tanda kurungnya. Kalau kalian punya sesuatu variabel yang nilainya string seperti ini, kalau ingin menjadikannya sebagai list langsung dapat menggunakan dot split, pisah berdasarkan spasi. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Dan hasilnya nanti begini. Kemudian diterapkan di sini langsung silahkan. Nah, sekarang kita bandingkan sedikit antara string dan list. Itu hampir sama ya. Perbedaannya hanya di sini. String itu punya metode .find, daftar itu nggak ada .find-nya. Ya. Kemudian string itu tidak bisa menambahkan elemen, tapi daftar bisa menambahkan elemen. Kemudian string nggak bisa menghapus elemen, daftar dapat menghapus elemen pakai metode .remove ya. Ini elemen yang ingin dihapus. Kemudian string dapat mereplace, daftar cara mereplace-nya itu nggak begini ya, tapi mereplace-nya dengan cara taruh nama daftarnya. Oh, salah. Taruh nama daftarnya, kemudian list yang ingin kalian replace, kemudian nilainya. Nah, ini baru nanti. Oh, nggak usah begini, nggak usah ada ini, nilainya gitu. Maka dia langsung nanti berganti. Gitu guys, ada pertanyaan? Singkat banget Kak. Iya. Gimana, ada pertanyaan? Kakak, No, maaf. Aman? ngebak, ngebak. Ngebak? Habis? Gimana Kalista? Enggak. Kania? Faith? Habis ada pertanyaan? Angi? Tristan? Faris? Kagak ada. Kak. Revano gimana Revano nih? Oh, begini. Ayo analisis dulu mungkin. Kalian boleh oret-oret ya. Saya nggak mengerti di sini Kak. Silahkan. Oh iya, rapotnya Revano kakak lupa bagiin loh. Maaf ya Vano. Kakak pikir kemarin udah bagiin. Kenapa Vano? Itu dot append itu artinya apa Kak? Append. Oh iya, ini untuk menambahkan Vano. Jadi misalnya kakak simulasikan, kakak punya list kosong. Oke? Artinya listnya kosong, belum ada isinya. Kemudian amount 200 saya pakai 0. Ini untuk menginisiasi nilai awalnya itu 0. Kemudian resultnya, nah di sini. Saya memasukkan nilai nanti yang berupa angka. Karena integer. Saat saya tidak memasukkan 0, dan kalau, dia bilang, kalau yang saya masukkan lebih dari 200, tolong yang ini semulanya 0 tambah 1. Misalnya,
Panu memasukkan di sini 119. Maka ini nggak masuk kriteria kan? Maka dia langsung ke sini. Tolong yang saya masukkan, tolong ditambahkan. Ini yang saya masukkan, yang di sini 119. Tolong di-append ke dalam list utama yang sudah saya buat tadi. Nah, yang ini. Jadi, yang awalnya 119. Gitu, Panu. Kemudian suruh masukkan lagi. Panu masukkan 118 lagi dimasukkan di sini. .append itu kan menambahkan apapun yang kita masukkan. Gitu. Aman, Panu? Itu maksudnya yang pas tulis 118. Maksudnya gimana, Kak? Oh, ini. Kan nanti disuruh masukkan hasil gitu, Panu ya. Kan ini otomatis kita harus menginput data dari keyboard. Betul? Open Mm-mm. mic aja, no? Oke, mantap. Nah, ini otomatis nilai ini akan masuk ke list karena saya pakai metode .pen. Gitu. Jadi list ini tolong tambahkan nilai yang sudah saya masukkan, yaitu 220. Kemudian saya memasukkan lagi 211. Tambahkan lagi 220, 211 gitu. Pokoknya sebelum 0 dimasukkan, dia akan tetap menambahkan apa yang kita masukkan. Asalkan itu angka ya. Kemudian Ya. 185 ditambahkan lagi gitu. Ya, ini mungkin Pano udah ngerti ya yang ini maksudnya apa? Ya. Oke, mantap sekali. Oke, gimana? Makanya di sini dia nolnya nggak ikut masuk karena ini udah berhenti ya. Loopnya udah berhenti sehingga 220, 211, 185. Dua ini berasal dari mana? Ada dua angka yang lebih dari 200. Gitu. Oke, aman Pano? Bagus Mantap. pertanyaannya. Yang lain? Nabila? Faith? Ayo Lanjut. tanya dulu. Gimana, Bil? Kak. Aman? Iya. Oke, kalau gitu kalau aman kakak contohkan mungkin ya supaya namanya beneran aman. Nah, maybe ini daftar nomor ini. Ah, janganlah ya nomor akhir. Kalian aja nanti yang nomor akhir. Ya nanti kakak briefing. Hmm, ya udah nomor ini aja mungkin ya. Atau ini aja deh dulu. Nanti semua aja dulu nanti. Nah, pertama di sini dia disuruh untuk selesaikan program yang menyediakan nama panggilan pengguna. Kemudian nanti dia akan mencetaknya seperti ini. Totalnya ada 4 pengguna. Gimana caranya membuat begini? Pertama, saya punya daftar senama di sini. Ya, kemudian nah sortir ini nanti kalian dapat menggunakan dua metode. Silahkan kalian catat kalau kalian perlu. Pertama nanti bisa bilang user sama dengan sorted. Nah, users. Ini nanti akan mensortir usernya, variabel ini sesuai dengan abjad. Metode yang kedua, kalian dapat menggunakan users sama dengan users dot sort gitu. Ini metode yang kedua, bebas kalian mau pakai yang mana, silahkan, nyamannya yang mana. Nah, kemudian total students, ini dia bilang amount users, kita pakai aja len ya, untuk menghitung banyaknya users. Oke, kemudian di sini dia melakukan inisiasi, mencetak dengan indah, wow, dengan indah, daftar siswa. Nah, dia melakukannya dari nol karena nggak mungkin dari satu ya, nggak mungkin dari nol. Ya, kemudian nanti diharapkan seperti ini. Caranya gimana? Print daftar pengguna udah dilakukan sama programnya. Kemudian for user in users untuk setiap nama yang ada di sini, tolong print I itu satu awalnya, kemudian nama usernya, kemudian diupdate. Nah, udah ya. Wah, semudah itu ya. Nah, gitu guys. Ya. Kemudian nomor 5, gimana caranya?
selesaikan program yang melakukan pencarian berdasarkan keinginan pemain. Oke, jika gamer telah memasukkan keinginan seperti itu, maka akan dicetak permintaan ditemukan di keinginan. Gitu. Jika keinginan seperti itu belum dimasukkan, maka ini dicetak keinginan tidak ada. Oke, jadi pakai logika aja nih ya. Jadi for, kita periksa dulu satu persatu elemen. Ya, for elemen atau game aja lah ya. For game, untuk setiap game dalam games, if gamenya in games, ya, kalau gamenya itu ada di sini, ya, tolong print. Nah, ini permintaan ditemukan. Permintaan ditemukan di keinginan, di keinginan. Oke, nggak ada titik. Oke, else berarti dia nggak ditemukan ya. Nggak usah pakai elif, print keinginan tidak ada. Oke, udah ya. Jadi misalnya let's say ff. Oh, untuk setiap ini wait. Oh, salah ya. For game in ini bukan game. If searching harusnya ya. Saya salah, sorry. If searching in games, kan saya memasukkan nama gamesnya nanti ya. Tolong, atau langsung aja nggak usah pakai for sebenarnya ini. Ya, langsung aja. Let's see. Nah, gitu. Nggak usah pakai for, teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini tinggal diijoin aja nih kalau ini. Ya, nggak usah berpikir keras. Tinggal diijoin aja nih. Gitu, guys. Ada pertanyaan? Nah, Kak, ini nanti gimana, Panu? itu coba ke nomor 4 dong. Nomor 4 Oh, nomor 4. Kakak itu perbesar. Gimana? dapat variabel user itu di mana sih? Itu kan Ah, tadi kan yang nomor 12, yang baris 12 kan katanya for user in users itu oh, variabel user itu dari mana? oh iya. Jadi for itu, Pano, ini mantap ya. Ini kakak dulu bingung banget juga di sini ya. Jadi ini sebenarnya nggak harus user ya. Tapi boleh, Pano juga boleh. Sorry, Pano juga boleh. Kemudian elemen juga boleh. Jadi ini hanya mengisyaratkan untuk sesuatu yang ada di dalam ini, gitu Panu. Bebas, sesuatunya ini bebas apa. Nah, kenapa kakak pakai user? Mungkin itu pertanyaannya. Karena kan users itu artinya kan pengguna-pengguna. Betul Panu? Ini indahnya bahasa Inggris mungkin ya. Pengguna-pengguna, betul? Ada Hmm. S-nya. Pengguna-pengguna ya. Sepakat kita ya. Nah, berarti kan untuk setiap pengguna yang ada di dalam daftar pengguna ya, pengguna-pengguna itu kan daftar pengguna berarti kan. Kalau tolong print I itu saya inisiasi satu, kemudian pengguna itu. Jadi kalau Pano juga bilang misalnya di sini apa elemen boleh ya, silakan saja. Itu hanya sebagai saya ada loh, ini inisiasi saya ada loh di sini. Ada yang menginisiasi gitu. Ada yang apa ya bahasanya? Ada sebagai tolak ukurnya lah gitu ya. Dia akan sama aja. Jadi nggak harus user ya. Kalau, nah tapi nanti pengecualian kita udah berbicara lanjut tentang for loop. Kalau Pan misalnya iseng pakai underscore, ya dia nggak akan memprint apa-apa ya kalau underscore itu. Hmm. Dia nanti underscore ini biasanya dipakainya
saat Panu melakukan indexing. Itu ya Python Pro 2 lah. Kita berbicara lanjut lah itu. Gitu, Panu. Ya, jadi di sini bebas ya, mau nama juga boleh. Ya, nggak harus user. Ya, intinya kalau kakak punya, misalnya kakak komen dulu, punya misalnya list ya, daftar, daftar nama. Kemudian di list ini ada Vano, kemudian ada Faith, ada Kania, Pelangi maybe, Nabila, kemudian siapa lagi? Kalista, Kalaja, Hafiz. Nah, nanti saat kakak print for name in daftar nama, print nama, dia nanti menginisiasi langsung. Ya, print nama itu dia mencetak semuanya gitu. Nah, kalau Pano ingin melakukannya pakai huruf, soalnya saya pengen adain huruf deh. Bilang aja gini. Sorry, angka mulai dari 1 misalnya. Ya udah di sini angka, koma, kemudian let's say mau ditambahkan titik, maybe. Oh, sorry. Titik, koma. Ya, tapi ini agak nggak nyambung nanti ya. Nggak apa-apa lah. Atau panah aja lah ya, supaya lebih keren. Kemudian jangan lupa diupdate, karena nanti kalau begini dia semuanya 1 semua. Sehingga harus kita update ya. Update aja pakai angka plus sama dengan 1. Ini 2, 3, dan lain seterusnya. Kemudian kalau mau diupdate pakai setiap orang saya ingin ya plus 3 aja langsung. Gitu. Ya. Oh, 16 nggak ganjil, sorry. Oh, ini juga nggak ganjil. Maaf lah ya. Ya, gitulah sederhananya, guys. Oke, ada pertanyaan? Tristan? Kamu nanya Yang mana? Yang mana? yang soal nomor 4 juga, kenapa Oke. I sama dengan 1 itu kenapa harus dipakai? Oh ya, ini untuk membuat ini kan huruf apa angka-angka ini nih. Jadi kalau eh, apa namanya kan ya mulai misalnya nggak mau ada angka deh Kak, ya nggak usah pakai ini ya sebenarnya. Nah gitu. Kemudian i-nya tentu saja harus dihapus juga supaya nggak error nanti. Dia nanti akan seperti ini nah gitu. Nah dia bilang di sini makanya kakak agak ini dengan kalimatnya mencetak dengan indah gitu. Oh ini maksudnya pasti ada angkanya. Kalaupun kalian ingin berkreasi, saya mungkin mau pakai tanda panah aja Kak gitu. Berarti i-nya nggak usah ada, mungkin tanda panah lebih indah gitu ya. Tanda panah 2 arah maybe. Ah, bisa. Nah, gitu. Ataupun yang lainnya misalnya panahnya ada 2 ujung busurnya gitu. Mungkin gitu kan. Jadi i-nya ini hanya untuk membuat angkanya ya. Jadi kalau Kania mau coba ada angka dan panahnya, mungkin ada ide seperti itu, maka kalau Kania naruh i-nya saja gitu, maka tidak diupdate maksud kayak semuanya hurufnya 1 ya. Seolah-olah apa namanya? Kan kalau di nomor absen kan harus apa? Urutan pertama gitu. Nah, ini seolah-olah kalau kita nggak update dia bakal ya semuanya nomor pertama gitu. Nah, sehingga dia tambahin, saya update aja deh gitu. Tambah 1. Nah, kalau maunya, oh gimana kalau absensinya itu bedanya 2, nah atau 3, 2 aja lah. Dia pasti nanti 1 tambah 2 3 tambah 2 5 tambah 7, tambah 2 7. Kalau 100, oh bisa juga ya. Nah, nomor 1 crazy.cat 101 eh, Panjon 201 gitu. Bebas ya, ini untuk mengupdate doang.
Ya, kalau mau misalnya Kak, saya inginnya minus gimana? Oh, bisa saja ya. Ini bisa pakai dua cara. Kalau minus bisa pakai min satu begini. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa kecuali ini. Kurangi aja min satu. Dia nanti dari satu min satu nol sampai seterusnya. Nah, gitu. Kalau make ya gitulah menjawab kan? Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Ada lagi teman-teman? Bagus ya teman-teman. Kakak suka kalian bertanya. Maksud Kak, mungkin pertanyaan kecil itu terkesan kecil, tapi itu memungkinkan ada loh yang bingung juga begini gitu. Tapi kalian menanyakannya, ya kalian udah mewakili gitu. Dan keren gitu. Ada lagi Hafiz, Tristan, Pelangi, Paris, Um, yang mana Hafiz? Hmm. Ini nanti kalian kerjakan ya. Ya ini buat ya bareng-bareng aja lah. Nggak usah. Gitu guys. Gimana? Ada? Kalau tidak ada, silahkan share screen semuanya. Ya, kakak pantau ya. Kalian boleh sambil makan kok ya ngerjainnya. Siapa tahu ada yang baru pulang beraktivitas gitu dan lain sebagainya. Ayo share screen. Kenapa nggak ada yang share screen ya? Aduh. Ya guys, Kania udah share screen. Oke, ayo Fit. Habis Paris. Paris ikut lomba nggak? Paris. Halo Paris. Ikut-ikut aja nggak? Oke, mantap. Mantap, mantap. Ayo teman-teman, share screen aja semua. Kak, bagian yang mana, Kak? Gimana? Bagian yang mana? Yang mana? Oh, yang kita kerjakan sekarang. Ya, ya. Nah, Yang ini, pelatihan dasar. Lesson satu modul 4 lesson satu. Kita ke modul baru ya ini. oh, Guys, saya ke belakang bentar ya. Izin ya, teman-teman. Satu benar, Angi. Daftar tunggal dapat berisi elemen dari tipe data yang berbeda. Betul ya, angka dan string. Betul. Satu daftar dapat berisi elemen dari satu jenis data saja. Misalnya hanya angka. Ya, betul juga ya. Nomor 3 betul. Nomor 4 semua item dalam daftar diberi nomor mulai dari nol. Betul, namanya indeks. 5 salah. Namun jika ada 10 item dalam daftar, maka jumlah apa itu? Enggak lihat. Ya, coba nih. Oh, ya, jumlah item terakhir. Kok jumlah sih? Angka mungkin ya. Maksudnya angka item terakhir. Bentar, bentar. Ini agak ada beberapa yang menurut Kak nggak tepat juga ya. Nggak tahu ini algoritmik nulisnya. Jawaban kakak itu yang nomor 3 salah nih. Ini harusnya benar ya. Ya udah.
Izin ya guys ke belakang. Pano udah Pano. Oh iya, Oh ya, saya belum selesai ya, Kak. aman aman. Gimana gimana caranya nih kira-kira? Udah. Ini. Saya share screen tapi kayak dimatiin lagi deh. Bentar, Kak. Oke. Jangan pakai for ya, if aja langsung. If searching in games gitu. Faris, gimana Faris? Dia bilangnya gimana nih Faris? Coba kalian lihat soalnya. Oh, pakai while ya. While game tidak sama dengan nol. Listnya, oh, pakai ini. Eh, jika, berarti if dulu ya. If, if game in games. Teman-teman kalau kalian mau ini panggil Kak ya. Karena ya, Kak kan kayak ya if memeriksa satu-satu.
If game in games titik dua, ini artinya kalau gamenya udah ada di dalam listnya, print itu eh, Paris. Game ini sudah direkam, gitu. Bu, itu tuh, yang enggak, yang apa tuh? Yang terakhir itu. Nah, oh no 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 no. Satu itu, satu game ini sudah direkam. Itu tuh tulis di soalnya tulisan satu. Jika game seperti itu sudah ada di daftar, nah itu. Bilah gimana bilah tadi? Kenapa ini Bill? Udah? Else? Else-nya kan berarti dia nggak ada ya gamenya. Nah, else-nya itu berarti game.append ya. Game.append. Oh, sorry, games ya, bukan game. Games. Nah, listnya. Dan jangan lupa indentasi. Indentasinya. Oke, nice. Kemudian, oh enggak, itu di luar aja. Nah, tapi enggak, benar sesuai else, tapi disortir dulu ya gamenya. Jadi sebelum yang ke-10 itu klik enter dulu, Faris. Nah, enter. Kemudian di luar itu, nah itu games sama dengan games.sort gitu. Sorted juga boleh. Sorted dalam kurung game. Games. Sorted ya. Ada id-nya kalau pakai gitu. Oke, very nice. Oke, dan Hafiz, how are you, Hafiz? Oke. Menambahkan item ke akhir daftar pakai dot append. Nah, itu. Oke, mengurutkan item itu pakai list.sort ya. Yang pertama banget tuh. List.sort. Lepas dulu. Oke. List.sort. Ya, betul. Kemudian memeriksa kehadiran item elemen in list. Ketiga pasangannya kedua. No, 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 no. Elemen in list. Nah, that one. And the last, menentukan panjang daftar pakai len. Oke, that's very nice. Centang. Oke. Oke. Cool. Oke, Kania, how are you? Oke. If searching in games, print permintaan ditemukan di keinginan. Else-nya nggak ada. Keinginan tidak ada gitu. Pak, Ya. ini cara bikin list gimana ya? Yang tadi. Oh, itu aja. Pertama, while games-nya itu listnya udah jadi, Pano ya. Di baris pertama itu listnya. Nah, kemudian di baris Ini. kedua itu ya, itu listnya. Enggak, itu list kosong ya. Jadi kita pakai list kosong dulu. Ya. Silakan, Tris. List kosong dulu. Kemudian di gamenya ini, Pano cut nilai dari variabel ketiga itu. Input sampai akhir Apa? itu. Iya, di-cut aja. Oh, pakai ini. Gamesnya nggak usah ada. Gamesnya nggak dihapus aja. Nah, itu aja. Nah, di situ. Nah, itu dihapus aja kemudian semuanya dihapus. Nah, sekarang games ada wadah kosong atau list kosong, kemudian ada variabel yang memasukkan apa? Angka lah gitu, atau sesuatu lah gitu Pano ya. Nah, sekarang logikanya bilang saat saya tidak memasukkan nol, nah nol di sini harus dijadikan string, Pano. Hmm? Nah, ya string. Itu kan integer ya, masih. Jadi Bisa harus jadi ya ini ya. string gitu. Iya.
While saya tidak memasukkan 0. Nah, if berarti kan periksa. If game in games. Kalau, nah ini artinya apa? Game in Oh, games. Kalau gamenya udah ada, tolong itu tuh. Game ini sudah direkam. Itu perintahnya di satu itu, Pak. Di deskripsi soalnya. Nah, nanti kalau dia nggak ada, else berarti kan. Else-nya adalah games, tolong list kosong itu ditambahkan dengan apa yang saya masukkan. Gitu. Ya. apakah tadi? Nanti kalau Kan if else-nya, games and games. berarti titik 2 dulu, print, itu tuh ada deskripsinya di soal. Di nomor 1 itu. Game ini sudah, iya, betul sekali. Oke, kemudian setelah itu, else berarti ya. Else, benar nggak Betul. tadi, ya, else, Ya. Ya. udah, else. Kayaknya lagi ngecas laptop. Oke, oke. Benar nggak, siapa? Paris? Jadi kayak gini Kak. Mana Paris? Coba dibuat gini, Riz. Baris ketiga itu game sama dengan game dot lower. Dot lowernya jangan disatukan. Iya. Oke. Kemudian di baris, ya, baris ke 11 juga game sama dengan game dot lower. No, 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 no. Game sama dengan game dot lower. Sama ada. Game dot lower. Very nice. Kayak itu di kopas aja, taruh di baris ke-12 juga. Oh enggak, itu udah bener. Ya, yang ini yang ditaruh. Kemudian baris ke-10 dipotong aja, di-cut, taruh di baris ke-13. Enter, tapi di luar while. Di luar while, nggak ada indennya. Oke, di luar while, terus di luar while, itu masih di dalam while. Oke, coba sekarang di run. Loh, kok banyak banget? Oh, pantes. Itu baris ke-9 tuh games yang terakhir tuh nggak ada S-nya. Ya, itu nggak ada S-nya. Game aja. Nah, gitu. Nah, mantap. Oke, guys, kalian boleh istirahat dulu ya. Kalau mau tiduran, silakan. Silakan ya. Oh, saya Pak, nggak open kamera ya dari tadi. Gimana, Panu? kayak gini bukan? Ya, Tadi. betul, betul sekali. Tapi pakai dot lower ya supaya benar. Di baris ketiga pakai game sama dengan game dot lower. Game dot lower. Nah, gitu. Nah, setelah di append, ya copy aja baris kedua sama ketiga lagi. Oh, dalam tanda kurungnya jangan lupa. Game dot lower dalam kurung. No, 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 no. Di baris kedua Oh, aja. ini. Apa no? Ya, Ini. dot lower dalam Di kurung. sini kita lower. No, 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 no. Baris ketiga itu. Game dot lower. Oh ya. Oh ya. Ya, Ya. itu di copy aja, paste di baris ke 9 dan 10 ya. Tapi di luar else. Jangan di dalamnya. Di dalam while, Oh ya. di luar else. Dalam Iya. Nah, gitu. Oh,
Masukin Edit. itu. Ya, masukin. Itu juga harus masuk. Oke, kemudian di luar while sortir dulu. Game sama dengan game.sort atau sorted game juga boleh. Games ya, bukan game. Ada S-nya karena list-nya kan. Kemudian terakhir, atau langsung aja ya, print, print gitu, kata-katanya apa itu? Print. Daftar game. Daftar game, titik dua, sorted game gitu. Jadi sorted gamenya langsung aja di satu baris. Nggak usah di baris 12. Oh, daftar. Daftar game, titik dua. Eh, Input dulu Anggi, baru sorted. Oh ya, gitu juga boleh sih Anggi. Sortednya di luar while aja nanti Anggi. Ya, sortednya di luar while aja. Eh, itu di-cut dulu. Oke, iya. kemudian di luar while. Oke, mantap. Sortnya di luar while. Enggak, ini udah benar. Bisa bicara sama yang lain. Ini udah maksudnya. Udah. A, B, C aja lah. 0. Ya, ya. Udah Anggi, sekarang terakhir Anggi. Print. Oh, Ah, masuk. Itu udah. aja Anggi. Kopas, copy aja Anggi, baris kedua Anggi. Taruh di situ baris ke-9 supaya Anggi nggak repot. Habis gimana habis? I-nya jangan ada inden habis. Itu ada spasi dikit aja. Jangan diadain spasinya. Di paling awal ya, di paling awal. Paling awal, paling awal. No. Spasi yang paling awal banget. Nah, paling awal, paling awal. Nah, itu maksudnya. Jangan ada. Oh, itu ada spasi ya harusnya. Langsung print lagi. Print, iya. Itu dihapus, habis. Nah, gitu. Kelebihan. Nah, gitu maksudnya. Games. Oke. Oh, ini lupa. Oh ya, udah ya. 0. Hmm. Kayaknya di lower dulu nih baris ketiga itu game sama dengan game.lower. Begitu juga tambahin di baris ke-10 ya. Dalam kurungnya jangan lupa. Kopas saja itu nih. Enter di baris ke-9 ya maksudnya. Di baris ke-9. Itu dihapus saja. Lower baris ke-9 tuh. Mhm. Oh, ah, 0. Loh, kok game ini sudah direkam? Hmm, kok aneh? Kan if game in games, print game ini sudah direkam. Else-nya dot append gamenya. Kok aneh? Coba kakak remote bentar. Kok dia gamenya udah direkam? Oh,
Kan? Oh, pantes Angi. Ini harusnya game Angi ya. Nah, oke. Nggak lihat dari tadi. Kangi, coba Angi. Lagi. A0 aja langsung. Habis. Oke, kakak selesaiin presentasi dulu, teman-teman. Nanti kerjakan ini lagi. Oke? Oke. Ayo, stop share semuanya. Sekarang kakak bicara metode yang lebih canggih. Oh, belum ya habis. Kakak bantu sebentar. Oh, nanti. Oke, ini dia guys. Kita lanjut berbicara tentang ada daftar lanjutan lah ya. Namanya nggak tahu lah. Nah, sekarang ini dia bentuk tugasnya ya. Jadi kita punya data setiap pengguna, nama panggilan, level di game, usia, dan tanggal pendaftaran. Disimpan di database. Setelah sesi permainan, nama panggilan pengguna dan level yang dicapainya ditampilkan di layar seperti ini. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Ya, tentu saja kita dapat menggunakan indeks yang pertama ya. Jadi ini indeks ke 0, ini indeks pertama. Makanya dari 0 ke 2. Karena kan kedua itu artinya dia sampai ke 1 nanti membacanya. Ya. Atau kalian bisa langsung titik 2, itu artinya dari 0 langsung ke 2 gitu. Nggak ada tulisannya di sini gitu. Bisa begini juga gitu. Pertama kita dapat melakukan hal seperti ini. Ya. Nah, sekarang output dalam bentuk daftar tidak sesuai ternyata. Gimana kita bisa menampilkan output data dalam satu string? Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah dia nanti seperti ini langsungnya. Max 1, 2, 3, 4, level, and then 17, dan ini. Gitu. Gimana caranya? Menampilkannya seperti ini langsung, semuanya bergabung langsung. Tanpa menggunakan tanda plus. Ya, kalian dapat menggunakan dot join ya namanya. Nah, ini dot join ini bertanggung jawab untuk mengcombine ya. Ada banyak jenis join di Python. Yang paling dasar join namanya ada concatenate, merge dan sebagainya. Dot join ini menggabungkan daftar string menjadi satu string, teman-teman. Ya, pemisah yang sama dengan string tempat metode diterapkan dimasukkan di tempat di mana spasi dan koma ditempatkan sebelumnya. Nah, ini maksudnya adalah di sini yang pertama dia bilang print spasi dot join user. Nah, dia akan memprintnya seperti ini. Seolah-olah spasi ini sedikit berkebalikan dengan split adalah penggabungnya. Penggabung dari listnya itu, yaitu ini spasinya di sini. Oh sorry, ini bukan di sini ya. Jadi ini, ini sama di sini. Itu ya. Ada nggak yang lain? Ada. Kalian boleh lebih indah mungkinnya seperti yang tadi, ya. Seperti ini. Kemudian nanti bentuknya 1, 2, dan 3 gitu. Ya, pakai metode dot join untuk melakukan itu. Itu adalah salah satu metode untuk bekerja dengan list. Nah, sekarang kalau kita analisis lebih lanjut bahwa 17 itu kalau kita tulis angka biasa tanpa ada tanda petik mungkin kita malas atau lupa gitu ya. Jika setidaknya salah satu elemen bukan tipe string akan ada kesalahan. Artinya kalau kalian pakai metode dot join dan string tentu saja jangan sampai ada tipe data yang berbeda. Ya, sehingga kalau kalian mau melakukannya seperti ini ya ini dengan mudah. Ya, dengan mudah dilakukan pakai metode dot join. Nah, sekarang yang selain itu, selain dot join, gimana caranya Kak supaya saya dapat mengkonversi ya
sesuatu yang tipenya string di dalam list saya itu menjadi tipe angka langsung. Alternatif 1, tentu saja kalian harus menggunakan for. For I atau setiap elemen di dalam range ini, ya, tolong score I, ya, jadikan integer. Akan seperti ini, ya, penggunaannya akan. Cara yang kita sudah ketahui ini adalah ya menerapkan fungsi int dan memperbaharui nilainya. Apakah ada cara lain yang lebih ringkas dan menghemat waktu? Ada, ya. Namanya adalah .map atau kita pakai metode mapping. Nah, metode mapping ini gimana? Jadi nanti dia akan langsung, ya. Jadi map itu adalah fungsi yang dapat diterapkan ke setiap elemen objek iterable. Dan objek iterable itu adalah objek yang elemennya dapat dilihat secara berurutan. Contoh, ya. Saya punya elemen-elemen di dalam list. Tentu saja ini dapat dilihat secara berurutan dari nomor indeksnya. Gitu ya. Ini yang membuatnya iterable, ya, bisa diiterasi. Kemudian string, ya string juga sama, dia pakai nomor indeks di bawahnya. Nah, sekarang gimana cara penggunaan fungsi map ini? Kalian cukup bilang map dalam kurung ini kalian tujuan akhir kalian ingin mengubahnya ke sini, kemudian ini objek yang akan kalian ubah. Jadi kalau seperti ini, kalau kalian int misalnya, tolong pakai fungsi map, ubah data saya yang tipenya yang saya nggak tahu ke int. Dari datanya itu sumbernya ini. Gitu. Ya, dia bicaranya begitu. Nah, sekarang kita lihat contohnya langsung saja. Saya punya skor yang awalnya semua nilainya ini tipenya string. Kemudian saya pakai map hanya dalam sekali langkah, ya, sekali baris data, dia langsung saat di print score new ini atau new score ini menjadi begini, gitu ya. Ini teman kalian, Kalista masih di tempat nggak? Faith juga nggak? Masih Kak. Oh iya, Masih. Faith. Oh iya, kalian nggak kayak nggak bernafas ya. Nah ini dia score new. Nah pertanyaannya adalah, Kak, kenapa saya harus menggunakan list di depan? Nah, gitu kan? Ya, karena kan kita mau membuatnya menjadi list ya, makanya list map gitu. Langsung gitu. Loh kan dia udah list. Dia karena ini variabel baru, jadi ya nggak apa-apa sebenarnya. Jadi map ini nanti dia akan mengurut apa? Mengiterasi, bukan. Mengubah setiap elemen yang ini atau yang elemen iterable ini setiapnya menjadi suatu angka dan tidak ditempatkan di dalam list. Makanya dia harus pakai dot list gitu. Sorry. List kosong. List dalam kurung bla bla bla. Jadikan list maksudnya. Gitu guys, ya. Nah, kemudian ini untuk mengganti suatu elemen di dalam list. Ini tadi tidak dibicarakan di awal. Kak singgung dikit aja tadi. Saya ingin mengganti elemen ini menggunakan 100, ya kalian harus cari tahu nomor indeksnya, kemudian pakai apa nilainya, nilai apa yang ingin kalian gunakan untuk menggantinya. Gitu. Nah, sekarang kita berbicara tuple. Apa itu tuple? Itu adalah analog daftar yang tidak dapat diubah. Ingat, tidak dapat diubah. Tidak seperti list. Kita dapat mengubahnya pakai indeksnya tadi ya. Kemudian ya, berapa perubahannya. Tapi kalau tuple, no. You tidak bisa pokoknya ya. You cannot gitu ya. Pakai can. Nggak pakai could. Kenapa? Karena tuple ini nanti penting terutama di koordinat ya terutama gitu. Dan ya itu salah satu penggunaannya di koordinat x, y dan lain sebagainya kalau mungkin kalian nanti memperdalamnya di kuliah. Nah, kemudian ini contohnya. Cara mendeklarasikannya sama kayak list tadi, panggil namanya atau enggak langsung begini. Nah, gitu ya. Kemudian ini mendeklarasikan yang kosong dan ini yang sudah ada elemennya. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya, apakah tuple itu bisa diganti? Nah, saya punya skor yang tipe datanya itu adalah tuple.
Saat saya print dia begini. Saat saya coba ganti pakai nomor indeksnya, oh dia akan error. Gitu guys. Ya, oke? Ya sampai di situ ya. Jadi sampai di situ materinya, teman-teman. Ada pertanyaan? Guys, ada pertanyaan? Kak, Belum ada? Kak, Ya, oh ya, gimana? itu di tulisan tadi yang tuple yang ini Oh iya, yang ini. itu kok nggak ada tulisan tuplenya? Ya, yang mana? Oh, nggak harus ada ya, kayak list itu kan. Jadi langsung aja pakai tanda kurung siku. Ini juga demikian nih. Langsung aja pakai tanda kurung biasa. Oh, Kalau mau pak itu maksudnya kalau mau buat list kosong nanti Panu dapat menggunakan tuple kosong gitu atau langsung aja kosongan. Bebas ya. Kadang ada yang lebih nyaman, lebih seru pakai yang ini, ada juga yang pakai yang ini. Langsung. ya, Udah? udah Kak. Oke, ada lagi, guys? Ya, ini dia. Ada lagi? Selamat kalian yang sudah selesai ujiannya. Gimana? Faith? Kalista? Iya, Kak. Ada pertanyaan? Ya ada Eh, kok. Tidak ada. Kalian nggak pernah share screen loh ini. Aduh, parah nih. Faith juga nih. Kalian harusnya bertanya ya. Kakak suka kalau kalian bertanya. Ya kalau nggak ada teman-teman, kakak mau perlihatkan kalian sesuatu. Ini nggak ada yang bertanya. Mana ini dia? Loh, kita coba di sini. Di sini. Saya ada Ctrl A, komen dulu semuanya. Saya ada misalnya nama atau koordinat aja lah ya. Koordinat. Sama dengan saya ada tuple, let's say 1,16 derajat bujur timur dan sebagainya itu 45 derajat. Kemudian 95 kalau nggak salah. Kemudian saya lupa yang akhir. Nah, sekarang gimana jadinya kalau saya pakai metode ini, Kak? Koordinat dot append 100 dan print koordinat. Apa yang akan terjadi kira-kira? Tara, iya, ternyata tuple itu juga tidak bisa ditambahkan ataupun dikurangi nilainya, teman-teman. Karena dia memang ya sedikit, ya tipenya sedikit ketat lah gitu ya. Gitu guys. Oke, ada pertanyaan? Guys? Tidak Kak. Oke, kalau nggak ada, kita punya waktu 5 menit lagi. Kalian mau melanjutkan atau ada yang mau bertanya, silakan. Di luar course juga nggak apa-apa. Nanti latihannya, kalian silakan kerjakan, tolong dikerjakan ya kalau bisa. Karena laporan bulanannya juga cukup, ya ketat ya dari sistemnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Jangan terlalu serius ya. Kan mau nanya, Yang mana kan? yang barusan kakak jelasin itu yang tadi contoh. Oh, yang mana? Kakak share screen? Yang mana kan? Yang barusan kak, Oh, yang yang ini, ya, yang ini. Eh, yang mana kan? Yang ini? Eh, yang barusan banget, banget banget itu ya. yang Oh, yang tadi ini. ya itu. Iya, oke. Gimana? Itu kenapa Farmasi? error kak? Iya, karena tuple itu yaitu ketat gitu ya. Dia nggak mau ditambahin ataupun dikurangi. Kalaupun kan ya ingin menambahkan, kan ini artinya saya ingin menambahkan
di sini tolong tambahin 100 gitu. Ya, saya niatnya begitu, tapi dia error gitu. Dia nggak mau, oh saya itu sensitif gitu. No attribute append. Kemudian kita coba remove yang 97 deh. Ini di komen dulu, koordinat dot remove. Coba kurangi nilainya. Apakah dia berkenan? Ternyata dia juga tidak mau. Ya, ya itulah ketatnya tuple dan bedanya sama apa namanya list ya. Nah, kenapa mungkin apa namanya perluasannya? Kenapa tipe-tipe data ini ada yang bisa diubah, ada yang enggak? Penggunaannya berbeda ya. Terutama kalau Kania udah nanti mendalami keuangan itu cukup sensitif, apalagi terkait apa namanya password ya. Jadi itu kan harus benar-benar keamanannya luar biasa. Karena siapa tahu akun Tania itu atau akun yang lain itu sangat berharga. Sehingga kadang kita perlu make ini tuple, kadang perlu make list gitu. Itu contohnya. Jadi ya saling mendukung lah ya. Begitu inti kehidupan. Gitu kan? Ada lagi? Makasih ya, Kak. Oke. Tristan, ada yang Tristan tanyakan nih. Oh iya, Tristan sama Revano, kelas penggantinya besok di kelas kakak juga ya, yang hari Sabtu, jam 7, jam Oh, malam. oh, oh, jam Ya, 7 malam. ya. Oke, Kak. Oke. Kalau Kalista itu di Minggu ya, Kal, jam 8 malam. Itu kakak belum jelasin ya ke kalian. Itu kelas bukan ekstra kelas ya, tapi substitute kelas. Jadi di Algo itu ada 3 kelas. Kelas pengganti itu ada 3. Namanya pertama catch up, yang kedua namanya apa? Ekstra kelas EC, yang ketiga namanya substitute SC. Nah, catch up ini sekarang sudah tidak lagi apa? Dibolehkan tutor melakukannya. Kenapa? Harus ada persetujuan dari atasan. Dalam hal ini ketua setiap tutor gitu. Kakak ada ketuanya. Kemudian kalau diperintah CS sih tepatnya bukan atasan itu. Kalau diperintahkan silahkan. Kalau enggak boleh. Ini adalah kelas pengganti yang ya khusus membahas materi itu. Misalnya kan siapa Kalista, Tristan sama Repano nggak masuk kemarin. Kalau kakak kalau Mas ini masih diizinkan ya kakak catch up ya kelasnya. Kenapa? Karena ini membahas satu materi, yaitu materi yang kalian butuhkan. Kemudian kalau ekstra kelas, ini Anggi sering nih, jadi terspill deh. Maaf ya Anggi. Ini ekstra kelas ini menggabungkan 1 sampai 3 materi. Nah, jadi kalian kayak intinya saja, nggak dapat sense dari materi itu. Jadi penggunaannya gimana di kehidupan. Jadi biasanya tutor langsung ke intinya. Kalau 2 materi, yaitu lumayan lah ya, kalian dibagi menjadi 45 detik, menit. Gitu. Itu ekstra kelas 1 sampai 3 materi. Makanya kakak sangat, apa namanya, kenapa kelas ini dihilangkan itu. Yang CU ini dihilangkan. Ya, sangat ya sayang aja ya kalian kalau nggak masuk kemudian ikut ekstra keras itu kalian pure hanya dapat intinya saja ya, tapi intinya itu nggak menjawab apa yang kalian penasaran mungkin gitu. Ibaratnya ringkasan cepatnya lah gitu. Ringkasan cepat lagi gitu. Nah kalau SC, nah ini kemarin Kania ya kan ya, Kania itu kalian ngikut di kelas lain yang materinya sama ya, materinya sama persis. Nah, kebetulan besok kelas kakak di yang hari Sabtu itu Python Pro juga, itu terlambat kalian 1 langkah dari mereka gitu. Jadi
Kalau ada yang nggak masuk hari ini, itu biasanya kakak masukkan ke kelas apa namanya? Kelas ini SC. Tapi SC itu ada batasnya dan ada syaratnya ya. Jadi SC itu biasanya diadain ketika udah modul 3 sampai ke atas. Nah, kalian kan modul 4 ya. Nah, kalau EC sama CU itu bebas dia. CU ini kita udah nggak bisa berharap, makanya kakak sering masukin, ya Tristan juga ya, sering banget EC, sering masukin di EC gitu. Nah, makanya kakak, kalau kakak yang jadi tutor EC-nya itu agak enak ya. Jadi kalian bisa, ya apapun yang ingin kalian tanyakan silahkan gitu. Kalau udah kenal kalian gitu. Nah, kalau tutor lain itu yang cukup silahkan saja ya nanti. Dan ya kita kan tentu saja nggak, kalian nggak sengaja ya nggak hadirnya. Jadi kakak sangat berterima kasih dan apresiasi itu. Oke, mungkin sampai di situ. Jangan lupa terakhir pesan kakak ikut lomba supaya kalian terbiasa dengan kode-kode. Itu saja. Dan jangan lupa nanti kabari kak kalau kalian ikut lomba. Kakak mau masukin ke grup lombanya ya. Oke, ada pertanyaan sebelum di akhir? Ini udah lebih 3 menit. Kalian mau istirahat mungkin. Silakan. Paris, Ya kak ada yang kenapa? Ada pertanyaan? nggak ada kak. Nabila, Nabila kenapa diam-diam aja, Bil? Apa Kak? Ada pertanyaan, Bil? Aman Kak. Aman, oke. Habis? Habis. Ya kak, Ada pertanyaan, Bis? Elif. Ya. Gimana, gimana? Kalista? Gimana ya? Nggak tahu. Lupa ya? Kalista gimana? Ya, di luar ini juga boleh ya. Silakan. Faith, Tristan, Pelangi, Kania, Revano, ada pertanyaan? Ya udah kak. Ya kak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada cukup ya dari kakak. Sampai jumpa minggu depan. Ya, dan semoga kalian sukses ya di Algorithmics dan di luar nanti kalau udah berkarir. Bye-bye. Makasih. Sampai jumpa teman-teman. Ada Sampai kak. jumpa. Dadah kak. Terima kasih. Dadah. Bye kak. Malam.